Dan cara mereka mensosialisasikan kader-kader mereka tuh hanya dengan pasang banner, pasang spanduk gitu kan di mana-mana terpampang muka mereka. Memang kalau ini yang perlu kita dorong selain dari partai politiknya yang seharusnya menyiapkan kader-kader terbaik. Beda memimpin daerah tertentu dan memimpin satu negara besar seperti Indonesia beda. Makanya kalau misalnya kita lihat rekam jejak tentu itu jadi indikator juga ya untuk kita menilai. Halo pemirsa Nawacita TV, kembali lagi bersama saya Ibnu dan kali ini gak bersama Pak Toli. Kali ini bersama saya Ibnu dan kita bakalan bertemu dengan narasumber anak-anak muda. Dan kali ini gue kedatangan dengan sahabat gue, teman dekat gue yang pernah kerja bareng, pasti berkecimpung di bidang politik juga. Kenalin, ini dia Ramadika. Ya, halo. Halo, Dik. Gimana? Kemana nih? Sini. Oh, sini. Halo. Oke, halo. Ya. Oke, nah pemirsa, jadi Dika ini gue pertama kali kenal itu kita kerja sama bareng ya Dik ya? Yes, Di dalam betul. sebuah organisasi sosial. Yes. Dimana di situ, wah keren banget sih. Dika ini as a founder, dia tuh ngajak gue buat ketemu ke masyarakat, turun langsung ke masyarakat, berkontribusi ke masyarakat, menyalurkan aspirasinya mereka masing-masing. Dan gue pengen tahu dulu nih Dik, sebelumnya buat di kegiatan pada saat itu ya. Sebenarnya tujuan acara itu tuh apa sih? Karena sebenarnya waktu itu ya pemirsa, gue tuh cuma tim publisitas doang ya. Ya, publikasi. Diajak di tim publikasi, tapi perannya nih roadman-nya nih, orang di depan kameranya itu beliau itu. Iya. Foundernya juga beliau. Coba Dika bisa ceritain sendiri. Waktu itu organisasinya itu namanya Bergerak Serentak ya. Yes. Itu ya, tujuannya betul. apa? Ya, jadi mungkin sedikit cerita ya. Mungkin itu di 2021 udah Iya. hampir 2 tahun yang lalu ya, ya. Jadi akhir 2021 kalau nggak salah September. Jadi gue bareng teman-teman gue bertiga. Ini ngomongnya gue lu nggak apa-apa kan ya? Santai. Ya, bertiga. Kita itu ngelihat ada satu keresahan yang sama. Ada satu keresahan yang sama di mana ketika gue turun ke masyarakat. Ini bukan dalam konteks apa-apa ya. Kayak gue turun ke masyarakat lihat aja. Saya kalau sekarang bahasanya belusukan lah bisa dibilang gitu. Bahasa-bahasa politisinya. Tapi ini tanpa ada naungan politiknya. Jadi kayak gue turun ke masyarakat, lihat kok gue betapa beruntungnya ya, gue dan teman-teman itu, kok gue merasa beruntung ya, dan ngelihat bahwa masih banyak ternyata saudara-saudara kita, orang-orang yang di sekitar kita justru masih kurang beruntung. Dalam artian apa? Mereka tidak memiliki kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama di mana untuk mendapatkan akses, paling tidak akses dalam hal untuk menjangkau ya infrastruktur yang layak. Contohnya, jadi ada satu waktu itu gue turun ke masyarakat di daerah Cipulir. Di daerah Cipulir ini ternyata masyarakatnya itu nggak punya toilet di rumahnya. Semuanya hampir satu RT apa RW ya gue lupa nggak punya toilet. Jadi toiletnya masih komunal. Udah gitu toilet komunal ya, mohon maaf nggak jauh dari kata manusiawi lah, nggak layak. Tingginya cuma segini, temboknya cuma segini tingginya, dan akhirnya ketika mandi itu sering rawan bagi perempuan, rawan pelecehan seksual, karena bener-bener atasnya tuh kosong, Udah langsung langit. langit-langit, nggak ada langit-langitnya bahkan, maksudnya langsung langit gitu, Langit, hujannya kehujanan, mandi, udah gitu ya tempatnya seadanya, pintunya kadang ada beberapa yang rusak, terus kayak gua dan teman-teman tuh merasa tersentuh, sedih gitu. Ternyata banyak ya orang-orang tuh di luar sana nggak seberuntung kita kayak gitu. Akhirnya gue coba mikir sama teman-teman, kayaknya kita perlu buat satu gerakan yang mana itu bisa memberikan semacam apa ya? Bisa dibilang kalau kita kan kenal namanya subsidi silang, tapi bukan subsidi silang juga sih. Tapi kita punya jaringan yang mana itu bisa coba kita berikan dalam artian sumber daya yang kita coba alokasikan kepada mereka yang butuh. Tapi kita tidak memberikan suatu bentuknya ini aja, semacam sembako, nggak kayak gitu. Tetapi lebih kepada infrastruktur yang coba kita mainkan. Kayak gitu. Jadi waktu itu kita bertiga ini ada namanya kawan saya, namanya Zebi sama Zaki, bertiga bareng-bareng, akhirnya sadar, yaudah yuk kita gerakin bareng-bareng, kita bangun suatu gerakan sosial, gerakan kerelawanan, yang mana kita mau membantu masyarakat di ranah-ranah infrastruktur, kayak gitu. Itu sih awal mulanya ya. Oke, nah itu menarik pemirsa, makanya gue juga kenal sama Dika itu sama dua teman yang lainnya, Zaki sama Zebi itu ngerasa tersentuh juga. Kok bisa nih 3 orang anak muda
yang punya kemampuan memiliki dana menyalurkan aspirasi-aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sesungguhnya gitu kan. Ya. Cuma sebelum jauh ke ini Dik, sebelum jauh kita nyalurin soal organisasi bergerak serentak itu, gue tertarik sama ungkapan lu yang bilang semacam subsidi silang mungkin ya, alokasikan dana kan intinya ke orang yang memiliki lalu ke ke masyarakat. Nah itu tuh biasanya yang kayak gitu kan ada dana pemerintahnya harusnya kan. Pemerintah tuh ada dana alokasi untuk kesehatan, untuk kependudukan, untuk kemiskinan juga. Kenapa nggak lu push itu harusnya tuh pemerintah yang mengalokasikan itu, justru lu yang mencari dana gitu. Sebetulnya simple Nu. Kita ini yang muda-muda, gua ya terkhususnya sama teman-teman itu nggak mau selalu menjadi meminta dan memohon kepada orang lain ataupun bergantung orang lain. Ya tentu memang harusnya pemerintah mengatasi hal ini. Cuman gue ngerasa, oke, gue punya satu hal yang seharusnya bisa gue lakukan gitu, tanpa harus muluk-muluk minta ke pemerintah mulu. Kenapa nggak coba gue lakukan? Gue bantu masyarakat dengan apa yang bisa gue bantu gitu. Jadi gue sih nggak pengen pemerintah mulu minta terus saya, tapi memang itu kewajiban pemerintah seharusnya. Masalah kesejahteraan, masalah ekonomi dan lain-lain udah tanggung jawab pemerintah. Cuman kayak ya udah, kenapa nggak kita mulai dari diri kita bantu yang bisa kita bantu gitu sih. Ini tujuannya menarik karena sebenarnya Dik, yang gue tahu ya kalau misalkan memiliki tujuan tersebut itu banyak ajakan untuk ya lu terjun ke sistemnya gitu, ke sistem pemerintahan. Kalau memang dana itu tidak tersalurkan dengan baik ke masyarakat, lu terjun ke sistemnya, masuk ke politik, jadi kader politik dan yaudah berusaha berjuang untuk menyuarakan aspirasi rakyat itu menjadi wakilnya mereka gitu. Kenapa lu memilih justru non politik gitu? Sebetulnya mengalokasikan, mungkin gue lurusin dulu ya. Okay. Jadi yang kita lakukan waktu itu di bergerak serentak itu nggak semata-mata kita ngasihin dananya ke warga, nggak kayak gitu. Tetapi kita ngebangun satu gerakan itu, kita tuh memberdayakan masyarakat di sana. Kita mencari titik-titik sosial. Kita bahasanya itu namanya social healing. Jadi titik sosial mana yang sekiranya masyarakat perlu kita bantu. Bantunya bukan dalam bentuk pemberian dana kayak yang tadi gue bilang, tetapi dalam bentuk infrastruktur. Contohnya, waktu ketika kita temui yang tadi di daerah Cipulir itu yang kamar mandi komunal yang nggak layak, akhirnya kita bantu. Kita bangunkan kamar mandi yang lebih layak. Kita memang nggak mungkin untuk bikin perumahan ada kamar mandi. Karena kita mau ngebangun satu sarana yang mana publik itu bisa merasakannya dengan baik kayak gitu. Jadi kita bangun, kita nggak cuma ngasih uangnya aja, nggak ngasih umpannya. Tetapi kita justru ya udah langsung bangun aja kayak gitu. Itu secara nggak langsung memang memenuhi sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat kan? Iya. Jadi, biasanya setiap daerah kan harusnya punya dana alokasi sendiri kan kalau misalnya di pemerintah itu kan untuk mengalokasikannya sesuai kebutuhan daerahnya itu. Kalau misalnya dana kesehatannya untuk kesehatannya, apakah MCK-nya kah atau PDAM-nya gitu kan. Sedangkan kalau misalkan orang lain ini atau mungkin kader-kader partai yang udah pernah gua ketemu ngobrol gitu, ya dia mengusahakan itu juga cuman dengan cara masuk ke politik, berperan di dalam politik dan kalau bisa nyalek itu jadi wakilnya mereka biar bisa terwujud ke keinginan masyarakat gitu. Oke. Sebetulnya ini udah nyerempet-nyerempet ngomongin politik ya. Jadi ya kebetulan gue juga kuliah dulu di ilmu politik di Brawijaya di Malang. Sebetulnya kalau kita ngomongin politik itu kan luas juga. Nggak selalu ngomongin terkait kekuasaan, nggak selalu ngomongin terkait kita harus masuk ke dalam sistem, merebut satu otoritas kekuasaan dan berbagai hal. Tentu memang politik berkaitan dengan itu. Tetapi kalau kita tarik banget nih ke ujungnya nih, ada Aristoteles, mungkin teman-teman tahu juga, salah satu filsuf di era kemasan dulu, zaman Yunani kuno. Dia itu pernah bilang gini, bukan bilang sih, dia itu mengatakan bahwa politik itu adalah suatu hal, upaya, dia bilang, upaya bagi masyarakat untuk memberikan atau menghasilkan kebaikan bersama. Jadi kalau misalnya kita berlandaskan dalam hal itu, politik itu nggak cuma merebut kekuasaan, tapi gimana kita itu bisa memberikan dampak, bisa memberikan hal-hal yang seharusnya bisa kita lakukan itu bisa terpenuhi oleh masyarakat kayak gitu. Jadi nggak cuma ngomongin kekuasaan aja, walaupun toh sekarang kita bisa lihat bahwa politik yang ujuk-ujuk yang ngomongin kekuasaan juga kayak gitu. Betul. Tapi kan ya itu mungkin orang nggak sadar gitu pada awalnya masuk politik memang tujuannya untuk menyalurkan aspirasi perwakilannya gitu, daerah perwakilannya. Menurut gua
lu tuh tanpa embel-embel itu pengen masuk politik, tapi udah secara nggak langsung nih ya, lu udah bisa mengalokasikan atau menyalurkan aspirasi keluhan masyarakat itu. Kalau masyarakat kemarin di Cipulir contohnya kan MCK gitu kan mereka butuh dan lu bisa mewujudkan tersebut. Sedangkan kan mereka yang masuk politik itu ada gagasannya mungkin, tapi masuk ke politik itu pada akhirnya kan perebutan kekuasaan saja kan. Nah, yang jadi pertanyaan gue nih, kenapa lu harusnya tuh udah bisa nih menyalurkan aspirasi rakyat, tapi kenapa nggak mau berperan di politik gitu? Sebetulnya kalau dibilang nggak berperan juga tentu gue berperan. Ya, ada peran. Ada, iya. Jadi politik praktis gitu lah. Iya. Ya, secara nggak langsung itu kan kayak yang tadi gue bilang, kalau kita tarik ke landasannya Aristoteles ya kita ngomongin politik juga, kita berpolitik juga kayak gitu. Tetapi ya memang ya di dalam ranah-ranah yang berbeda kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan kenapa Sidik lo nggak gabung partai politik ataupun misalnya pertanyaannya, ya sebetulnya banyak tawaran lo. Ada beberapa partai yang mungkin nawarin gue untuk jadi kadernya mereka dan berjuang untuk nyalon lah, nyalek. Menarik tuh. Iya, cuman dari diri gue sendiri, gue berpikir bahwa ketika emang niat gue itu untuk membantu masyarakat, gue emang hobi di politik juga karena ya, dari SMA itu gue singkat cerita memang udah ketertarikan sama politik. Entah kenapa waktu gue SMA tuh gue ada pikiran gini, gue ngelihat kayaknya kita ini negara yang kaya sumber daya alam melimpah. APBN juga nggak sedikit, kalau gue nggak salah sekitar 2.000 atau 3.000 triliun. Kalau gue nggak salah ya, gue lupa untuk angka pastinya. Tapi kenapa kita itu nggak semua masyarakat itu mendapatkan hak yang sama? Dalam artian bukan hak yang sama, tapi lebih kepada masih banyak orang-orang yang prasejahtera. Sedangkan anggaran itu tuh besar. Tentu memang kalau kita tarik lagi, setiap anggaran itu punya kamarnya masing-masing, ya kayak gitu. Tetapi waktu gue pendek pemikiran gue waktu SMA, akhirnya gue mikir, kayaknya ada yang salah dengan bangsa ini, kayak gitu. Kenapa kita dengan negara yang kaya kok gini-gini aja bahasanya? Ibarat pun kalau misalkan kita selalu mengulangi budaya demokrasi kan 5 tahun sekali kita ada pemilu. Iya. Tetapi sejauh ini mereka semuanya ngomongnya manis ketika mau masa-masa kampanye, pas masa kampanye, maksudnya mau masa-masa pemilihan. Tetapi pas mereka jadi ya nggak ada dampaknya juga. Nah, gue berpikir pada waktu SMA, ya udahlah, kayaknya gue pengen deh menjadi pionir yang bisa mentransformasi Indonesia. Itu, walaupun gue rasa nggak mudah juga ya. Nggak mudah. Perannya besar sekali itu ya. Ya, akhirnya gue dari SMA itu memutuskan untuk melanjutkan studi di ilmu politik. Karena gue punya prinsip, kalau kita nih mau nyabut pohon, kita potong pohonnya, itu pohon tetap tumbuh kan? Iya. Kita harus nyabut akarnya. Nah, poinnya apa? Kita harus punya ilmunya dulu tuh. Untuk nyabut pohon itu, biar nyabut pohon yang benar tuh kita harus tahu ilmunya. Nggak cuma dipotong, kalau ditebang doang bisa tumbuh lagi. Ya kita harus cabut akarnya. Dari situlah kenapa akhirnya gue memutuskan untuk masuk ilmu politik. Dan di sana, akhirnya gue banyak banget perspektif baru, terbuka mata gue. Oh ternyata nggak mudah ya, apa yang gue cita-citakan tuh nggak mudah ya, kayak gitu. Kayak gitu, Sendo. Oh, menarik sih memang. Kadang soalnya gue banyak berbicara mungkin ya, orang yang memiliki satu tujuan, ya pasti mereka itu ada kendaraannya untuk tujuan tersebut. Nah, kendaraannya salah satunya kan yang disediakan di negara ini ya partai politik gitu. Yes. Nah, makanya itu. Cuman, mostly kan partai politik itu ada aja, atau mungkin ada orang yang terlena mungkin ya, udah masuk dan udah jadi, justru yang lu bilang tadi, nggak sejahtera, belum sejahtera justru kan perwakilannya. Makanya entah itu mereka terlena kah, atau ya gue nggak nyalahin mereka juga, mungkin ada terlalu banyak yang mereka pegang gitu, sehingga nggak kelihatan, nggak semuanya sejahtera, hanya beberapa bagian doang ya. Tapi menurut lu nih, kira-kira politik di kita ini sebenarnya gimana sih? Yang ini jadi pertanyaan gue. Buat mungkin kita udah nyinggung ke pemilu besok nih ya. Yes. Pemilu besok ini yang gue lihat itu ada beberapa nama yang sebenarnya nggak dari awal beliau masuk politik, nggak masuk partai, sorry. Yes. Nah tapi banyak dicalonkan. Sedangkan kan yang gue tahu partai politik harusnya menjadikan kader itu, memiliki kader, menciptakan kader gitu, agar bisa menjadi pemimpin. Nah tanggapan lu coba tentang partai politik yang ya mungkin secara kasarnya kita sebut dia itu nyomot orang yang udah terkenal di masyarakat dan buat jadi kadernya dia itu gimana? Ya,
Jadi memang sebetulnya kalau kita ngomongin sistem politik kita di Indonesia kan ya kita sistem yang multipartai, kita harusnya partai itu jadi harapan ya, harapan masyarakat, mereka bakal jadi corong-corong kita yang menyuarakan keluh kesah kita melalui wakil-wakilnya yang ditempatkan kader-kader yang terbaiknya. Tapi memang betul loh, kalau kita lihat lagi, ini sebetulnya menjadi satu dilema ya, atau gue bisa melihat ada kegagalan dalam sebuah partai politik bahwa dia gagal untuk menyiapkan kader-kadernya sehingga dia harus mencari kader lainnya mencari tokoh-tokoh lainnya untuk dikader. Karena apa? Di masyarakat kita ketokohan itu sangat penting. Ini memang apa ya, masalah dalam negara yang demokrasinya masih cukup muda kayak gitu. Karena kita kan masih memulai demokrasi itu baru kurang lebih 20 tahun ya. Jauh seperti Amerika yang udah jauh lebih matang ya, Amerika atau Inggris. Ya walaupun Inggris masih ada ya demokratis, tetapi masih ada ini ya, apa namanya, kerajaannya masih ada kayak gitu. Tapi intinya adalah poinnya, masyarakat kita itu masih memandang tokohnya. Siapa dia, tapi bukan memandang isinya. Substansinya, gagasan yang dia bawa tuh apa. Itu jadi problem. Sehingga ketika ada si A naik namanya, atau mungkin banyak juga kita lihat beberapa fenomena artis-artis karena dia punya popularitas, partai itu melirik hal itu. Melirik untuk diambil, dijadikan kader ya, dan bukan dilempar ya bahasanya, tapi didorong untuk berjuang. Berjuang di kontes demokrasi kayak gitu. Jadi memang ya seperti itu kenyataannya. Iya, karena sebenarnya gue juga kadang itu yang gue bingung sebenarnya sih. Partai politik tujuan itu menciptakan kader, tapi di sisi lain ada independen yang lebih muncul nih dibandingkan kader-kader partai politik yang udah jadi. Kadang mikir orang tuh sebenarnya partai politik ada yang enggak sih? Mereka itu kan harusnya pertama nyari popularitas dulu ya. Untuk apa, mengenalkan ya kadernya mereka gitu. Karena kebanyakan kader-kader kita itu banyak tau, apalagi legislatif, kita ke DPRD, DPD, kita nggak kenal itu apa namanya, orang-orang yang mencalonkan di dapil kita. Tapi mereka tuh pede buat menyuarakan itu, dan cara mereka mensosialisasikan kader-kader mereka tuh hanya dengan pasang banner, pasang spanduk gitu kan, di mana-mana terpampang muka mereka. Kita gimana tahu kader ini oke gitu, kader ini bener mewakilkan kita kalau kita cuma ngelihat mukanya doang di pinggir jalan kan? Memang kalau ini yang perlu kita dorong selain dari partai politiknya yang seharusnya menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk bertarung, tapi kita juga harus menyiapkan masyarakat kita, paling tidak sanak saudara kita. Karena sayangnya sampai saat ini banyak masyarakat Indonesia yang belum kritis, kayak gitu. Ya ini kaitannya memang masih masalah pendidikan. Tetapi orang yang punya ijazah pun belum tentu kritis untuk melihat hal ini. Mereka tuh perlu disadarkan bahwa ketika dia memilih seseorang, impact-nya itu akan besar. Impact-nya bisa 5 tahun ke depan. Dan bayangkan kalau misalnya kita memilih orang yang salah, dalam tanda kutip, nggak benar, dia nggak punya narasi, nggak punya gagasan, ya mau dibawa kemana artinya? Ya gimana dia bisa apa namanya, memanajemen anggarannya sebegitu besar ya, APBN negara sebesar ya, ataupun kayak di daerah APBD-nya segitu besar ya, ada beberapa. Tapi nggak bisa dialokasikan dengan baik, nggak bisa di-manage dengan baik, ya akhirnya tentu jadi berantakan juga, kayak gitu. Ya sebenarnya kalau bisa mengenai perang gagasan ya Dik, kan kita di era sangat melimpah tsunami informasi ini nih, kita tuh bisa menggunakan sosial media untuk menggunakan itu kan. Apalagi yang terbesar itu kan apa namanya, di pemilu 2024 nanti. Itu kan paling besar pemilihnya itu dari Gen Z nih. Nah Gen Z ini udah mayoritas udah pakai sosmed semua nih. Kenapa nggak banyak orang tuh yang menggunakan sosmed untuk bener-bener nge-reach daerah perwakilan mereka, atau perang gagasan tuh di sana? Karena udah banyak. Twitter kita lihat pembahasannya udah banyak yang politik kan. Semua terbaru pembahasan di politik, tapi nggak banyak mungkin yang kader-kader yang melihat tersebut. Ya memang karena kita di era digital saat ini, banyak sekali sumber informasi masuk. Tapi kita bisa bilang ya kita juga harus memilah, tetap harus kritis kayak gitu. Informasi bakal banyak sekali. Makanya kan ada yang bilang bahwa sekarang ini eranya post-truth gitu. Pasca kebenaran. Karena informasi yang beredar di media saking cepatnya itu, kita nggak tahu nih mana yang benar, mana yang salah. Apalagi kita ngomongin politik kayak gitu. Yang baik bisa jadi jahat, yang jahat bisa jadi baik. Nah, kayak gitu itu kan jadi problem juga. Jadi artinya
kita juga paling nggak sederhananya tuh ya kita harus mengedukasi, memilah. Kita juga harus bisa kritis, memilah juga informasi yang mana yang benar, mana yang enggak. Kayak contoh, kayak pemilu di 2019, bahkan di Pilkada DKI 2017 itu, sampai ada kan kejadian-kejadian antara saudara akhirnya cekcok, Ya, suami istri cerai, karena perbedaan politik, kayak gitu. Seharusnya dia bisa menempatkan level persahabatan, keluarga itu di atas politik juga. Jangan sampai, itu kan tanda-tanda belum dewasa juga dalam berpolitik. Belum dewasa berdemokrasi, belum bisa mengikhlaskan lah bahasanya, mengikhlaskan perbedaan pendapat kayak gitu. Itu jadi problem juga di masyarakat kita, sehingga akhirnya apa ya, jadi konflik tersendiri, yang ada timbul lah di masyarakat kayak gitu. Oke. Menarik memang, mungkin kedewasaan pola pikir masyarakat kita untuk berpolitik itu masih berdemokrasi khususnya, berdemokrasi itu masih kurang. Kita masih belum dewasa itu untuk berdemokrasi. Ya bisa dibilang seperti itu, masih belum siap betul lah, masih belum siap betul. Beberapa mungkin sudah siap, sudah jauh lebih mapan memandang hal ini. Cuman ada beberapa masyarakat kita yang masih gagap lah dalam melihat hal ini. Iya, karena negara kita luas dari Sabang sampai Merauke itu, apalagi terpisah sama pulau-pulau. Makanya sebenarnya yang menyatukan kita ya penyebaran informasinya gitu. Apalagi menggunakan sosmed sekarang gitu. Oke, Dik. Sebelumnya gue pengen balik lagi ke soal gerakan yang lu jalanin nih. Yes. Selain bergerak serentak, gue seneng sih sama orang-orang kayak gini, nggak ngomong gue mesti terjun ke politik, tapi langsung aja ke masyarakat lah gitu. Ada lagi nggak sih selain bergerak serentak itu gerakan yang lu bangun? Ada satu, namanya itu gagasan. Ini sama, ini gagasan itu adalah satu gerakan sosial politik juga sebetulnya. Ini lintas partai, lintas profesi. Artinya apa? Lintas partai ini isinya orang-orang boleh dari kader manapun. Silakan kalian punya preferensi politiknya masing-masing. Tapi yang kita bangun adalah gimana nih? Kita tahu bahwa dari data yang dikeluarkan sama CSIS itu, untuk jumlah pemilih di 2024 paling banyak adalah dari pemuda. Di rentang umur sekitar, kalau saya nggak salah ya, 17 sampai dengan 39 kalau nggak salah, pemuda. Apa sampai berapa gitu. Yuk. Di milenial dan Gen Z, itu 60%-nya pemilihnya adalah pemuda. Akhirnya kita berangkat nih, kita tahu bahwa pemuda ini paling banyak. Kita harus mendorong gimana pada akhirnya mereka yang merasa dirinya layak untuk dipilih menjadi pemimpin, ya kita harus bisa mendorong bahwa ini loh yang diinginkan pemuda. Karena selama ini pemuda itu cuma jadi ceruk suara aja. Coba deh kita ngobrol deh. Pernah nggak sih Ibnu misalnya di tahun-tahun sebelum-sebelumnya, ada nggak bukan calon ya, orang-orang anggota legislatif menanyakan ke Ibnu, ataupun nggak harus ke Ibnu sih, ke masyarakat langsung, kayak perlu apa kayak gitu. Terus untuk membentuk suatu kebijakan itu kita didengarkan, dilibatkan. Sama ini kan enggak. Kita ini pemuda-pemuda ini cuma jadi etalase politik paling. Misalnya ada beberapa partai bilang partainya paling muda, ataupun beberapa partai itu mengklaim bahwa ini partai milenial. Tapi nggak pernah kita itu benar-benar dilibatkan dalam hal strategis, dalam ini loh isu yang mau kita bawa, ini loh substansi yang mau kita bawa. Ya kayak yang tadi saya bilang, cuman etalase aja gitu, pemanis. Iya, kadang emang kayak gitu. Kita tuh cuman ditarik buat woro-woro aja, tapi nggak benar-benar didengar. Ibaratnya kayak, tahu apa sih kita tuh di Kita seputar jadi politik ceruk suara aja. Nah makanya dari gerakan gagasan ini kita mendorong bahwa politik Indonesia itu harus berlandaskan ide, berlandaskan gagasan. Jadi mereka yang merasa dirinya layak, ya kita coba, ini loh, kalau emang kalian mau suara kita, ya ini yang mau kita bawa narisnya. Karena ketika yang memiliki dampak paling besar adalah pemuda. Kenapa? Karena 5 tahun ke depan itu kita yang masih, ya bisa bilang, ya walaupun yang tua-tua juga masih bisa ada hidup ya, maksudnya. Tapi kita yang merasakan dampaknya secara langsung kayak gitu. Iya, karena sebenarnya kemerdekaan juga kan perannya kaum muda kan. Oh iya. Iya, makanya kita juga sebenarnya kaum muda tuh harusnya didengar gitu. Ya mungkin bukan perannya kaum muda, banyak kaum, cuman memang yang mendorong itu dulu golongan muda. Yang besar golongan muda. Sejarahnya seperti itu ya. Ya kita bisa baca sejarah lah kan, di sekolah juga kita dijelaskan siapa yang menculik Soekarno kan, golongan muda itu kan. Nah, cuman menarik nih, ini soal gerakan lu tadi, gerakan pemuda ya.
Ya, gagasan. Gagasan ini udah bergeraknya di daerah mana aja, Dik? Sekarang itu kan kita memang baru start, masih baru banget tuh. Bisa dibilang awal tahun ini baru start. Kita tuh baru deklarasi bersama itu di Februari. Kayak gitu. Pas banget di 14 Februari. Oh, 14 Februari. Iya, Valentine. Bukan Valentine ya sebetulnya. Tetapi 14 Februari di 2024 adalah masa pemilu. Oke. Pencoblosan. Jadi kita itu sekaligus momentum untuk simbolisasi juga ya, bahwa gerakan ini adalah gerakan cinta juga. Maksudnya kecintaan pemuda itu terhadap Indonesia. Kayak Oke, gitu. I see. 14 Februari sekaligus juga memperingati 1 tahun sebelum pemilu. Kayak gitu. Oh, I see. Itu baru awal kita mulainya. Oh iya, menarik sih, karena sebenarnya ya gue setuju di mana gagasan pemuda itu nggak benar-benar didengar. Jadi harusnya kita dilibatkan. Kita juga kan nggak cuman anak baru gede yang harus diarahin buat nyoblos gitu, nyoblos siapa. Tapi kita juga perlu didengar apa yang kita butuhkan dan apa yang sebenarnya bisa jadi wadah kita untuk berkembang. Ya. Karena sebenarnya tapi gue pengen tanya deh, latar belakang lu gerakan itu selain untuk ke orang kaum muda ini didengar, itu ada alasan lain nggak sih, Dik? Alasan lainnya. Selain Sebetulnya kalau alasan lain yang ditanya, jadi kan itu kayak yang tadi lu tanya, isinya itu sebetulnya adalah orang-orang yang lintas profesi juga. Jadi isinya tuh diverse banget. Ada dosen, ada orang profesional, ada juga yang orang partai, ada mahasiswa juga, aktivis-aktivis BEM kayak gitu. Makanya itu benar-benar pemuda-pemuda yang peduli. Jadi goals kita itu, ya ini, nggak cuman kita ngomongin politik kayak tadi Ibnu udah ceritakan bahwa masyarakat kita tuh sering yang penting tokohnya gua kenal, populer, kita coblos. Tapi ditanya ide, gagasannya untuk Indonesia apa nggak ada. Kayak gitu. Jadi yang menjadi tujuan utamanya goals kita yaitu bahwa menjadikan politik di Indonesia ini kental dengan urusan gagasan, urusan ide, substansialnya tuh ada. Jadi silakan aja misalnya ada beberapa nama mau jadi kandidasi Pilpres, ya silakan, tapi coba tanya apa sih gagasannya. Dan juga kita mau mengajak masyarakat, pemuda-pemuda lainnya untuk kritis juga, kayak gitu. Oke, menarik. Kalau dari dalam waktu dekat ini kegiatan dari gagasan ini apa, Dik? Dalam waktu dekat, kita tuh udah beberapa kali roadshow. Jadi kita tuh memang gerakan ini mau jadi gerakan nasional. Oke. Gerakan nasional, seluruh Indonesia kita mau coba jangkau. Kita itu paling dekat besok banget. Besok itu kita mau ada acara di Solo. Oh, di kayak Solo? gitu, di Solo. Sebelum-sebelumnya kita ada acara di Bandung, lalu sebelumnya ada di Bogor, kayak gitu. Kita memang masih merintis juga gimana gitu. Menarik sih, berarti secara nggak langsung ya lu udah ngobrol sama teman-teman yang segenerasi kita ini tentang sebenarnya apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau gitu ya. Iya. Nah, melalui lu nih mungkin nggak bisa mewakili teman-teman yang lain ya. Menurut lu sendiri buat pemilu atau tahun depan nih deh, sebenarnya yang kita butuhin tuh apa sih di Indonesia ini? Yang kita butuhin. Iya, setelah lu ngobrol nih dan lu membentuk gagasan tuh sebenarnya yang kita butuhin di Indonesia ini atau di politik lah mungkin ya. Itu sebenarnya apa yang dibutuhin? Sebenarnya banyak ya kalau ditanya yang butuhin tuh apa ya. Maksudnya tentu pemerintahan sekarang juga udah cukup baik. Tetapi pasti untuk menjadi lebih baik lagi adalah bukan revisi, tetapi catatan-catatan kayak gitu. Kalau ditanya, jadi ini poinnya apa nih? Yang kita butuhkan apakah pemimpinnya atau mungkin apanya? Karakter pemimpinnya mungkin. Karakter pemimpinnya. Tentu kalau misalnya tadi kita udah katakan, ya orang yang bisa melihat, orang yang punya visi untuk Indonesia. Sekarang masyarakat Indonesia itu jumlahnya hampir 300 juta jiwa. Dan diprediksikan beberapa tahun ke depan itu bahkan ada peningkatan sampai 40 juta jiwa lagi. Jadi kalau di total mungkin sekitar 320 juta jiwa. Bayangkan negara sebesar ini dengan total penduduk yang sangat banyak. Ya paling tidak kita punya pemimpin yang kuat secara ide, gagasan. Nggak cuma hanya untuk urusan level teknis saja. Tetapi gimana pada akhirnya orang tersebut tahu apa yang harus Indonesia lakukan. Apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Yang pada akhirnya bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Kayak gitu. Jadi yang kita butuhkan kalau dari pandangan pribadi gua, ya tadi pemimpin yang punya intelektualitas yang jelas. Dia bukan kaleng-kaleng lah kalau bahasa anak-anak sekarang kan, bukan kaleng-kaleng. Iya, dan dia juga bukan cuma cerdas aja nih, tetapi juga punya hati. Punya kepedulian untuk masyarakat. Karena kalau kita tahu banyak lah
kita di anggota dewan kita tentu pintar-pintar. Iya. Ataupun di eksekutif kita, baik itu gubernur ataupun wali kota ataupun bupati, pintar-pintar banyak. Tapi belum tentu semuanya itu peduli juga dan bersedia untuk capek untuk masyarakatnya kayak gitu. Tapi saya bilang nggak semuanya juga kayak gitu. Ada juga pasti tentu yang punya kepedulian, punya intelektualisme. Nah itu yang kita butuhkan, pemimpin yang seperti itu. Nah, tapi kan sekarang udah ketahuan ini calon-calon yang bakalan bakalan ada di bursa capres nih kan. Yeah. Kayak kita udah punya 3 nama kan ya? 3 nama besar. Sejauh ini sih yang udah mendeklarasikan 2 ya, 2 nama. Cuman yang di lembaga survei itu udah banyak yang nyandingin 3 nama nih, Dik. Iya, betul. Di lembaga survei ada 3 kan, Pak Anies Baswedan kan dari koalisi. Yang kedua itu ada Pak Prabowo masih ya. Yeah. Pak Prabowo masih nyalonin. Terakhir Ganjar yang baru deklarasi PDIP kan. Iya. Pak Prabowo justru belum Pak mendeklarasikan diri sebagai capres ya. Tapi kalau misalnya dari lembaga survei ini kita intermezzo aja lah. Kita lihat di lembaga survei itu ketiga nama ini ideal. Dan bahkan Pak Prabowo belum mendeklarasi aja, suaranya udah lumayan banyak loh. Kalau misalnya disandingin dua-dua nih, Pak Prabowo di dua-dua itu masih menang loh suaranya. Nah, kalau dari visi lu dan keinginan lu memiliki sebuah pemimpin yang tadi udah disebutin, dari 3 nama ini kira-kira ada nggak sih yang udah nyantol di lu gitu? Kalau dibilang nyantol sih belum ya. Karena kan kita harus lihat juga. Kita harus lihat juga nanti di masa kampanye sebetulnya, di masa kampanye ataupun apa sih narasinya dia untuk membangun Indonesia. Itu kan masa-masa di mana tiap orang itu mempromosikan dirinya dan menjabarkan idenya dia untuk Indonesia. Kayak gitu, no. Jadi kalau misalnya lo tanya sekarang masih belum tahu nih siapa kira-kira. Kadang kan orang menilai juga dari ininya juga di soal rekam jejak jejaknya beliau yang udah pernah memimpin. Sejauh ini kan semuanya itu udah pernah menjadi pemimpin daerah ya, kecuali Pak Prabowo. Pak Prabowo kan hanya menteri. Nah kalau misalnya kita lihat jangan hanya dong, bahasanya kalau hanya tuh kayak seolah-olah gimana. Menteri itu bukan hanya sih sebenarnya. Bukan hanya dong gitu. Menteri gitu lah ya. Cuman yang rekam jejaknya sebagai pemimpin, pertama pemimpin daerah itu Pak Anies dan Pak Ganjar. Nah menurut lu sendiri ngelihat Pak Anies dan Pak Ganjar setelah memimpin daerahnya itu gimana buat berangkat ke panggung pilpres? Ya masing-masing tentu punya rekam jejak yang jelas juga. Ya tiap-tiap calon ada baiknya, ada juga gue nggak mau bilang buruk, tetapi ada juga yang bisa kita nilai bahwa ini belum berpihak sama masyarakat. Masyarakat yang mana itu juga masih bisa kita debatkan lah kayak gitu. Tetapi kalau misalkan kita lihat rekam jejak tentu beda memimpin suatu daerah yang skupnya bukan cuman sih. Maksudnya beda memimpin daerah tertentu dan memimpin satu negara besar seperti Indonesia beda. Makanya kalau misalnya kita lihat rekam jejak tentu itu jadi indikator juga ya untuk kita menilai. Tetapi lebih dari itu kita harus tahu juga visinya itu seperti apa. Apa yang mau dia bawa untuk Indonesia. Karena itu kan 2 hal yang berbeda. Membangun daerah dan juga membangun Indonesia. Kayak gitu. Itu dua ranah ya mirip-mirip cuman berbeda. Iya, karena menarik di 3 nama ini juga udah letuk di pikiran gua, apalagi Pak Prabowo ya, udah 3 kali berarti ya? 3 kali. Hampir 4 kali kalau nggak salah. Kan sempat nyawa pres. Sebelumnya. Apa 3 kali ya? Ya. Seingat gue sih capres 3 kali. Capres 3 kali. Kalau sama sekarang belum deklarasi sih. Kemarin udah 2 kali. Sama nyawa pres berarti 4 kali kalau gitu. Jadi kalau misalkan, soalnya ada banyak di Twitter kan sebutannya kalau misalnya ini nyalon lagi dan gagal, berarti hat-trick nih Pak Prabowo gagalnya. Bercanda-bercanda anak muda sekarang kayak gitu ya. Nah, cuman ada lagi yang menarik nih soal bursa cawapres. Iya. Karena sebenarnya rame juga di internet. Ini kita ngomongin di internet dan netizen ngomong sendiri. Cawapres kita Pak Ma'ruf Amin, bukannya saya merendahkan Bapak, tapi banyak Bapak kelihatan diem aja gitu kan. Jadi cawapres ini yang di masa periode keduanya Pak Jokowi itu tidak terlalu terlihat mungkin oleh masyarakat. Sehingga banyak obrolan di sosial media yang saya lihat ya. Itu cawapres kita tuh gak kelihatan kerjanya. Itu yang banyak yang kata-kata kotor itu seperti itu, kata-kata kasarnya seperti itu. Jadi sebenarnya peran cawapres ternyata penting juga nih untuk di capres pemilu di 2024 nanti. Nah, menurut lu sendiri, lu udah tahu beberapa nama nggak sih kira-kira potensial untuk cawapres di 2024 nanti? Ya kalau kita lihat dari lembaga-lembaga survei sih ada beberapa nama tentunya ya yang naik, kayak misalnya contoh yang untuk mendampingi Pak Anies kan beberapa nama besar kayak Pak AHY, terus juga ada beberapa nama besar lainnya
Kayak cawapres yang jadi bursa kan ada Bu Kofifa, terus ada Pak Erick Thohir, terus juga ada beberapa nama kayak Ridwan Kamil, Airlangga Hartarto. Itu sih yang kita lihat di lembaga survei ya. Kayak gitu. Nah, cuman kan apa namanya, menurut lu seberapa penting sih nama sosok cawapres ini di bursa pilpres? Karena yang gue tangkap ya, ada terkesan mungkin merendahkan cawapres. Yang penting itu bukan gagasannya, tapi ketokohannya. Sama pada waktu periode keduanya Pak Jokowi, ada yang menganggap kenapa ngambil Pak Maruf Amin ya agar menetralkan ini nih kaum namanya kardun kampret itu tuh kan. Nah, kira-kira untuk besok nih kira-kira ada nggak sih keberpengaruhan seperti itu lagi nih? Kalau misalnya tentu pasti ada hitung-hitungan ya. Tiap-tiap tim strategisnya pasti menghitung hal itu ya. Gak mungkin nggak menghitung. Tentu kalau ngomongin pesta demokrasi kan kita ngomongin suara elektoral, kita ngomongin elektoral. Yang mana itu bakal berpengaruh juga dalam penentuan satu orang tokoh untuk dijadikan cawapresnya. Kita nggak bisa menafikan bahwa kita ngomongin demokrasi, ngomongin suara. Jadi kalau ditanya pengaruh atau berpengaruh ya pasti ada aja. Cuman apakah konteksnya sama dengan di 2019? Tentu bisa jadi berbeda karena peta politiknya kan berubah juga. Kayak gitu. Kalau kita lihat, ya nggak tahu ya kalau sekarang ya. Sekarang kan masih belum masa-masa kampanye. Kalau dulu kan memang kental sekali nih, kental sekali polarisasinya, kental sekali, cukup tajam. Kalau isu-isu agama dimainkan ya kan, maksudnya isu agama dimainkan. Terus apakah itu bakal kejadian yang sama? Ya kita belum tahu juga kayak gitu. Masih sangat-sangat cair sih. Iya, kalau bisa sih jangan ya, karena ini udah deket banget kan ya. Udah deket banget, dan apa namanya, kemarin juga soal legislatif udah yang mendaftarkan nama kan ya. Yes. Tinggal apa namanya, tinggal capres dan cawapres aja, kita nih nunggu siapa kira-kira pasangan bakal calon presiden kita dan cawapres. Kalau kita. legislatif itu sekarang tuh lagi masa-masa DCS tahu saya. Dari partai politik ke KPU menyerahkan. Penyerahan pendaftaran namanya kan. Pokoknya tinggal terakhir tuh apa namanya, panggung besarnya nih capres dan cawapres. Mungkin terakhir nih Dik, dari gue ini menarik banget sih pembahasannya. Gue tuh sebenarnya bingung. Gue baru belajar ke politik juga, baru belajar tentang politik, dan teman gue ini menurut gue udah keren banget, udah terjun ke masyarakat dan kelihatan diplomatis sekali loh dari tadi jawabannya. Udah paham gimana apa namanya menghadapi khalayak umum secara formal gitu. Terakhir nih Dik, lu bener-bener gak ada ketertarikan masuk ke partai politik itu karena sebenarnya apa namanya, lu tuh produk unggul lah mungkin ya kalau dilihat partai politik ya. Ya sebetulnya kalau dibilang tertarik tentu ada ketertarikan. Ada ketertarikan, tapi ya masih mencari juga mana yang paling pas. Karena selama ini kalau dari kacamata gue ya, gue cukup cenderung skeptis dengan partai politik. Yang udah-udah, ya kembali kayak tadi, mereka cuma memainkan seolah-olah masyarakat itu jadi ceruk juga. Cuma gue sempat mengalami masa-masa perenungan lah. Kayak gue mengharapkan kayaknya harus ada orang yang bisa merubah transformasi itu, tapi kayaknya nggak melulu deh harus orang lain. Kayak kenapa nggak gue mikirin gue sendiri yang terlibat langsung gitu. Ya ada kepikiran. Cuman apakah sekarang waktu yang tepat ya belum tahu juga kayak gitu. Oke, tadi lu bilang belum ada yang cocok. Memang sebenarnya yang lu cari kalau boleh tahu nih, ciri-ciri partai politik harus seperti apa sih yang biar lu bisa masuk dan apa namanya lu bisa terjun langsung ke politik praktis as kader partai gitu. Sebetulnya yang benar-benar memberikan ruang secara jelas bagi pemuda. Kayak gitu. Nggak cuma jadi etalase politik aja. Karena kalau jadi etalase politik, semua juga mau aja jadi kader. Bahkan Mas Ibnu ataupun teman-teman lainnya bisa aja gitu jadi kader. Kayak gitu. Tapi yang mana kalau partai politik yang mau memberikan ruang yang jelas bagi pemuda, kenapa enggak gitu. Tapi gue yakin ya gue nggak bakal bisa sendirian juga untuk mentransformasi partai politik. Itu hal yang sulit lah. Banyak kok pemuda-pemuda yang tujuannya mungkin sama, cuman caranya mungkin mereka punya caranya masing-masing. Tapi sejauh ini yang ditawarin, sorry ini kayaknya terlalu kepo gue nih tawaran partai politik. Soalnya lu bilang pernah ditawarin kan ya? Iya, ada beberapa partai sempat nawarin gue untuk maju nyalek di tahun 2024 ini. Cuman gue ya masih mikir-mikir. Cuman cenderung enggak sih. Gue udah bilang ke diri gue kayaknya enggak dulu deh untuk nyalek kayak gitu. Iya, karena sebenarnya lu tuh udah cukup berperan besar itu di beberapa tempat dengan gerakan-gerakan apa namanya sosial lo gitu kan.
Nah, itu mungkin yang menjadi apa namanya emas di mata partai politik itu untuk meminang lu. Ya nggak salah lah kita ngelihat. Gua saksi langsungnya nih, gue pernah kerja bareng gitu kan, terjun ke masyarakat. Kayaknya melebih-lebihkan nih Mas Ibnu nih. Masih biasa aja kok Mas. Cek aja Instagramnya Bergerak Serentak. Kita masih ada ya, masih ada. Iya, cuman kita udah vakum banget. Udah bukan vakum banget sih, udah vakum. Karena memang ada beberapa hal akhirnya kita ini sibuk juga di masing-masing hal yang mau kita lakuin. Jadi ya kita vakum udah cukup lama sih. Terakhir itu masih aktif kita di Februari 2022. Oke. Jadi memang udah lama vakum juga. Bersengajanya itu salah satu rekam jejaknya Mas Dika itu, dan selanjutnya rekam jejaknya dilanjutkan dengan gerakan gagasan ya, gerakan pemuda. Iya, iya. Nah, mungkin buat teman-teman boleh nggak sih ikut ke gerakan lu, Dik? Gimana caranya? Boleh banget. Jadi teman-teman bisa langsung aja ke mana nih? Oh, sini. Sini ya. Bisa langsung aja follow Instagramnya di Gagasan IND. Cari aja di Instagramnya, ikutin aktivitas kita kayak gitu. Semua tuh berpeluang kok. Kita nggak menutup ruang. Jadi itu kita membuka akses bagi teman-teman yang emang mau gabung. Silakan gabung kayak gitu. Oh, caranya gimana? Cuman follow aja, ikutin atau Follow aja ataupun bisa kontak langsung ke Instagram gua. Kita bisa ngobrol-ngobrol, ngopi jauh lebih dalam, kita ngobrol langsung aja di Ramadika AS ya. sama Dika tuh. Ya, mungkin nanti Mas Ibnu bisa di-link Cantumin ya? atau gimana ya. Cantumin. Oke, nanti Mas Editor ya. Tolong. Ya maksudnya itu buat teman-teman yang mau join ya silakan. Feel free juga buat ngajak ngobrol gua kayak gitu. Tuh, menarik banget. Ini yang justru sejauh ini apa namanya yang gue senang itu ngobrol sama orang yang kayak gini. Udah gue saksi langsungnya, menyaksikan dia terjun langsung ke lapangan dan meraup aspirasi masyarakat. Seenggaknya walaupun nggak semua ya, cukuplah untuk masyarakat itu benar-benar merasakan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Kayak gitu. Mungkin terakhir nih Dik, untuk penonton Nawacita tentang pemilu 2024 nanti, mungkin ada pesan-pesan terakhir ke sini boleh? Ya mungkin pesan-pesannya bagi pemuda ya karena gue juga masih muda. Paling ini sih adalah kita tahu nih kayak yang tadi gue bilang kita jumlahnya paling banyak nanti di 2024 nanti. Jadi 2024 nanti besok kita itu jumlah pemilih paling banyak. Lebih dari 50% pemilihnya adalah pemuda. Nah kita ini yang muda-muda ya perlu kritis juga. Kita bisa bilang inilah kita men-challenge para pemimpin-pemimpin yang merasa dirinya layak untuk dipilih jadi pemimpin kita. Ya kita men-challenge, bener nggak sih sebetulnya dia punya ide nggak sih, punya gagasan nggak sih buat Indonesia ataupun buat daerah kalian. Sesederhana itu, kita harus kritisin tiap-tiap calon wakil rakyat yang bakal jadi wakil rakyat kalian. Selain itu juga kita sebagai pemuda juga harus mengedukasi saudara kita, rekan-rekan terdekat kita, teman-teman kita. Gimana pada akhirnya dia jangan sampai nih hal-hal yang kejadian udah di 2019, 2017 itu terulang lagi kayak gitu. Jadi kita jaga Indonesia kita gitu sih paling. Ya. Oke, pemirsa Nawacita itu dia Ramadika dan menarik banget. Kita udah lumayan lama nih ngobrol seru juga nih. Semoga kedepannya Dika masih mau gua ajak ngobrol lagi ya Dika. Boleh. Nah, mungkin segitu aja pemirsa Nawacita TV episode kita kali ini, dan buat teman-teman yang mungkin rekomendasi nih kita perlu ngajak siapa lagi, boleh di kolom komentar kasih tahu siapa yang perlu kita ajak, mungkin dari tokoh siapakah. Teman-teman nggak tahu nih mau tahu tentang apa, boleh komen aja mau tahu tentang apa biar kita cariin narasumbernya. Atau teman-teman sendiri mau mampir ke sini, silakan ngobrol tentang apa. Kita ada orang-orang yang cukup bisa berpengaruh atau sesuai dengan bidangnya, biar bisa meraup aspirasi teman-teman. Kayak gitu. Mungkin sekian aja episode kita kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan sampai jumpa.